Bapak-bapak bisa bayangkan nggak betapa luar biasanya efek dakwah Rasulullah ya ketika beliau menjabat kepala negara itu baru dimulai tahun ke-6 Hijriah. Beliau wafat tahun ke-10 Hijriah. Jadi nggak sampai 5 tahun, nggak sampai 6 tahun lah, kurang lebih 5 tahun. Wilayah kekuasaan yang asalnya dari seluas Madinah saja itu pada saat beliau wafat dalam waktu kurang lebih hampir 6 tahun itu sudah meliputi seluruh Jazirah Arab, seluruh wilayah Timur Tengah. Ya, jadi ini yang apa namanya efek dahsyat ya ketika dakwah itu juga menjadi beban atau tanggung jawab kelompok-kelompok dan juga negara. Ada kewajiban bagi negara sebenarnya untuk berdakwah, ya dakwah Islam dalam level negara. Makanya Nabi sejak tahun ke-5 dan 6 ya, tahun ke-6 Hijriah, beliau itu rajin mengirim surat dakwah ya ke wilayah-wilayah sekitar Madinah, ya ke Mesir, ke Habasyah, ke Yaman. Bahkan kemudian ke negara-negara yang jauh lebih besar, ke Romawi, ke Persia dan seterusnya. Maka tidak mengherankan ketika beliau wafat, ya itu luas wilayah kekuasaan beliau sebagai kepala negara itu sudah luar biasa, ya meliputi seluruh Jazirah Arab, meliputi seluruh wilayah Timur Tengah. Kalau hari ini kita menyebutnya ya, yang hari ini menjadi kurang lebih hampir 25 negara ya Timur Tengah itu ya. Bapak-bapak bisa bayangkan nggak betapa luar biasanya efek dakwah Rasulullah ya ketika beliau menjabat kepala negara itu baru dimulai tahun ke-6 Hijriah. Beliau wafat tahun ke-10 Hijriah. Jadi nggak sampai 5 tahun, nggak sampai 6 tahun lah, kurang lebih 5 tahun. Wilayah kekuasaan yang asalnya dari seluas Madinah saja itu pada saat beliau wafat dalam waktu kurang lebih hampir 6 tahun itu sudah meliputi seluruh Jazirah Arab, seluruh wilayah Timur Tengah. Ya, jadi ini yang apa namanya efek dahsyat ya ketika dakwah itu juga menjadi beban atau tanggung jawab kelompok-kelompok dan juga negara. Ya, bukan hanya tanggung jawab individu. Ya. Nah, ya hari ini yang berlangsung adalah dakwah-dakwah yang dilakukan oleh individu. Ya, jadi secara individual mungkin sudah banyak orang yang melakukan dakwah. Tapi dakwah itu kan harus terorganisir, harus sistematis, ya, terstruktur, ya, sehingga hasil dakwah itu efektif, gitu ya. Ya, tapi bukan berarti dakwah secara individual yang hari ini banyak dilakukan itu tidak bermanfaat. Itu semua dapat pahala, ya. Setiap dakwah itu dapat pahala, ya. Pahalanya besar, Pak. Mendakwahkan Islam itu pahalanya luar biasa. Nah, lalu kita sudah membahas juga mengenai tujuan dakwah itu sendiri. Jadi tujuan utama dakwah Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi itu adalah mengubah keadaan dari tidak Islami menjadi Islami. Ya, jadi kita tahu bagaimana sejarah kota Mekah ya, dan bangsa Arab pada umumnya sebelum adanya Islam itu luar biasa jahiliyahnya, Pak. Ya, luar biasa. Jadi kalau ada anak perempuan lahir dibunuh karena dianggap aib. Ya, dan pada saat itu dianggap biasa itu. Bukan sesuatu yang mengerikan, bukan sesuatu yang aneh ya ketika ada seorang anak perempuan lahir itu dibunuh. Ya, lalu kemudian menyembah berhala juga sesuatu yang biasa. Ya, maka kemudian Ka'bah itu dikelilingi oleh ratusan berhala. Karena itu sesuatu yang pada saat itu menjadi tradisi yang umum, ya. Artinya opini umum itu seperti itu pada saat itu. Ya, lalu kemudian praktek perdagangan yang curang dan seterusnya. Nah, itu kemudian dengan dakwah yang dilakukan oleh baginda Nabi ya dirubah ya dengan ayat-ayat Allah, artinya ketika kemudian dakwah Islam itu semakin meluas dan semakin banyak diterima. Ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama bangsa Arab itu menjadi bangsa yang pada saat itu bangsa terdepan, Pak. Ya, dari sisi
memanusiakan manusia ya pada fitrahnya. Ya, karena Romawi Persia yang pada saat itu menjadi negara-negara besar itu sangat apa kalau bahasa kita diktator, ya penguasa-penguasanya sangat diktator, zolim, gampang sekali membunuh orang, ya raja-raja pada saat itu. Ya, intinya Islam datang itu untuk memuliakan manusia. Dakwah itu bukan hanya sekedar menyerukan untuk berbuat baik dan melarang perbuatan mungkar, ya, bukan sekedar amar ma'ruf nahi mungkar, tapi lebih luas dari itu, yaitu ada upaya untuk mewujudkan adanya perubahan. Ya, jadi dakwah itulah jalan perubahan yang hakiki. Ya, dakwah menuju Islam, ya perubahan menuju Islam, itulah perubahan yang hakiki. Ya, jadi nggak sekedar amar ma'ruf nahi mungkar itu misalnya, atau nggak sekedar kalau kita lihat sekarang ini kan masing-masing kelompok dakwah itu atau masing-masing ustadz itu ada ciri khasnya masing-masing ya, ada karakternya masing-masing. Ya, nah nggak bisa katakanlah secara parsial ya mereka-mereka itu bergerak kemudian akan terwujud satu perubahan yang mendasar, tidak mungkin. Semua itu harus disinergikan, Pak. Gerakan dakwah itu harus disinergikan. Ustadz-ustadz itu harus disinergikan, harus disadarkan bahwa jalan perubahan yang hakiki, yang kemudian akan menjadi jalan untuk mengembalikan keagungan umat Islam, yang mengembalikan Islam sebagai yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dinul haq, ya, itu adalah dakwah yang terstruktur gitu, dakwah yang terorganisir, dakwah yang tujuannya adalah menerapkan ya firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi maka kita bisa melihat di dalam apa yang dilakukan oleh baginda Nabi ya dalam rangka mewujudkan perubahan itu bisa dirinci ya, beberapa hal yang dilakukan ya. Yang pertama adalah beliau menyeru orang kafir agar masuk Islam. Nabi itu terang-terangan, Pak, ya, mengajak orang yang bukan Islam untuk masuk ke dalam Islam itu secara terang-terangan beliau. Karena dakwah beliau dan dakwah Islam itu kan menyelamatkan manusia. Makanya surat-surat beliau kepada kepala negara selain negara Islam pada saat itu nggak pakai basa-basi. Kemudian yang kedua, ya setelah menyeru orang kafir masuk Islam, dakwah ini juga harus menyadarkan orang Islam sendiri untuk secara utuh menerapkan Islam. Ya, jadi tidak diterapkan secara parsial agama itu. Agama ini turun secara utuh, maka harus diterapkan secara utuh. Ya, itulah yang dilakukan oleh Nabi. Ya, jadi artinya Islam tidak hanya diterapkan dalam persoalan individu, tapi juga dalam persoalan muamalah. Dakwah ini harus disampaikan seperti itu. Ya, bahwa kemudian hasilnya seperti apa, ya itu urusan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi yang sudah tahu harus memahamkan orang lain. Ya, karena kalau kita tahu kita nggak memberikan pemahaman kepada orang lain bisa dosa kita, Pak. Ya. Dan saya menyampaikan ini insya Allah saya sudah gugur kewajiban itu ya. Nah, yang ketiga ya amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana biasa ya, dan ini bisa dilakukan oleh individu, bisa dilakukan oleh kelompok, bisa dilakukan oleh negara sebagaimana saya sampaikan tadi ya. Nah, maka bisa dilihat ya secara umum dakwah itu diarahkan kepada mentauhidkan Allah, itu satu ya, menyatakan la ilaha illallah secara terang benderang, secara terang-terangan gitu ya, sehingga harus dikatakan bahwa tidak ada yang patut disembah, yang ditakuti ya dan diharapkan keridhoannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dipahamkan juga ya baik kepada orang Islam maupun kepada orang yang bukan Islam bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ya sebagaimana ayat yang sering kita baca, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ya. Ini harus difahamkan, Pak, karena Islam sebagai rahmatan lil alamin itu hanya akan bisa terwujud ketika Islamnya itu diterapkan secara utuh. Ya, kalau tidak diterapkan secara utuh, maka rahmat bagi seluruh alam ini nggak ada. Bisa kita lihat sekarang. Ini sudah sering kita sampaikan ya. Bahkan bahwa syariat Islam atau risalah Islam yang dibawa baginda Nabi itu akan menjaga ya kemuliaan manusia, akan menjaga jiwa manusia, menjaga harta manusia, menjaga keturunan, ya, menjaga akal dan seterusnya. Ya, itu yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Maka ketika tidak diterapkan ya itu semua tidak terjaga.
Ya, maka dengan demikian dakwah diarahkan untuk meyakinkan manusia bahwa hanya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang akan mendatangkan rahmat bagi mereka. Ya, sedangkan hukum yang dibuat oleh manusia ya harus kita katakan adalah hukum-hukum yang batil, ya, yang tidak mendatangkan rahmat dan kemaslahatan. Karena apa? Karena ada unsur hawa nafsu. Ya, ketika hukum itu dibuat oleh manusia, pasti akan dibuat untuk kepentingan yang membuat. Betul ya? Nah, beda dengan kalau hukum itu datang dari Allah. Ya, ketika Allah membuat hukum itu pasti untuk kepentingan manusia secara umum, ya, secara utuh karena Allah yang menciptakan manusia. Ya, bukan untuk kepentingan satu golongan, bukan untuk kepentingan satu bangsa, bukan untuk kepentingan satu agama, tidak. Ya. Jadi rahmatan lil alamin ini maksudnya adalah yang akan mendapatkan rahmat itu bukan hanya umat Islam, ya, yang tidak Islam pun dapat rahmatnya. Bahkan makhluk-makhluk selain manusia pun dapat rahmatnya, Pak. Ya, hewan, tumbuh-tumbuhan, jin, itu ketika syariat Islam itu diterapkan secara utuh, mereka semua juga akan mendapatkan rahmatnya. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu itu ada ini, Pak, cerita ini ya. Kalau nggak salah di Bulukumba kalau nggak salah ya. Ada perda syariah di sana kan. Ada kesaksian dari seorang ibu-ibu ya yang bersaksi bahwa sejak diterapkan perda syariah tentang perjudian ya, itu keluarganya menjadi lebih harmonis. Ya, karena apa? Suaminya jadi lebih sering di rumah. Ya, jadi perda tentang minuman keras, ya, perda tentang perjudian itu diterapkan di salah satu kabupaten ya, kalau nggak salah di Bulukumba. Nah, itu kesaksian seorang ibu-ibu, dan ibu-ibu ini bukan Islam yang bersaksi itu, ya. Dia berterima kasih gitu dengan perda itu karena suaminya jadi nggak sering minum minuman keras, suaminya jadi nggak sering berjudi gitu. Nah, ini baru salah satu tetes rahmat aja gitu, ketika Islam itu diterapkan. Yang ketiga, harus dipahamkan juga bahwa hidup ini harus menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Ya, karena Islam dan Quran pada intinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hudal lil muttaqin dan secara umum hudal linnas. Ya, petunjuk kehidupan bagi manusia, ya, khususnya adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Pedoman hidup di sini maksudnya adalah mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya, karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, maka Islam hanya dapat dijadikan pedoman hidup jika diterapkan secara kafah dalam kehidupan. Yang keempat, dakwah ini juga harus diniatkan semata-mata hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ya, karena ini urusan hati, ini ibadah, ini kita bekerja untuk Allah gitu kan. Dakwah itu kan untuk Allah, Pak. Ya, maksudnya kita melakukan sesuatu itu bukan atas dasar materi, ya. Motivasinya adalah kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seluruh amal yang kita lakukan dalam rangka dakwah itu tujuannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Bahkan bukan hanya dakwah, seluruh amal kita baik itu persoalan ibadah maupun persoalan muamalah itu sebaiknya ditujukan hanya untuk mencapai ridha Allah. Nah, di situ kunci keselamatan itu, Pak. Ya, ketika bekerja, ketika berumah tangga, ketika melakukan apapun lah, ya, ketika berdagang misalnya. Kalau tujuannya adalah mengharap ridha Allah atas apa yang kita lakukan itu, insya Allah selamat. Ya, tapi kalau katakanlah tujuannya materi, ya, apalagi dakwah itu tujuannya materi, bahaya itu. Ya, karena artinya dia bisa dianggap menjual ayat-ayat Allah dengan murah, kan gitu kan? Banyak ayatnya ya. Nah, disinilah pentingnya meluruskan niat ya bahwa di dalam dakwah itu semata-mata untuk menggapai ridha Allah.